Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Deletion Priestess kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini bukan video pick a card, bukan video pesan semesta, tapi ini semacam tips and tricks saran. Buat teman-teman yang penasaran, gimana caranya love attraction atau manifesting bisa membantu kalian mendekatkan diri kalian dengan jodoh atau cinta sejati kalian. Tapi kalian butuh beberapa alat di sini. Aku mau sharing aja. Ini based on my personal experience. Ini berdasarkan pengalaman aku pribadi dan apa yang sudah aku pelajari tentang law of attraction, tentang manifesting. Tapi sebelumnya aku perlu mengingatkan ada beberapa hal nanti akan kita bahas sambil kita belajar bersama dan berjalan bersama dalam video ini. Tolong tonton video ini dengan bijaksana. Hanya karena aku sharing nanti tips dan triknya di sini, bukan berarti kamu langsung praktikkan nanti saran-sarannya terus langsung besok kamu ketemu jodohmu. It doesn't work that way. Waktu Tuhan, divine timing, itu tidak bekerja dalam cara seperti itu. Kenapa aku selalu bilang ke kalian untuk beranikan diri kalian untuk co-creating atau bekerja sama dengan Tuhan, bekerja sama dengan semesta, menciptakan kehidupan yang memang kamu idam-idamkan, menciptakan kehidupan yang memang kamu ingin-inginkan. Dan saran ini sebenarnya bisa diterapkan bukan hanya terkait romance sih, bukan hanya terkait asmara, tapi bisa juga terkait dalam apapun aspek law of attraction yang ingin kamu capai nantinya. Oke, kita akan coba bahas sambil mengalir saja karena aku nggak tahu video ini akan selama apa dan berapa lama nantinya. Tapi mumpung aku lagi punya waktu dan aku lagi tertarik buat sharing sama kalian, so here it is. Ini adalah cara yang pernah aku gunakan, terinspirasi dari salah satu videonya Stargirl The Practical Witch. Dan ada cara yang aku klik, aku nemuin sendiri pakai intuisi aku. Ini aku sudah praktikkan dari tahun 2017-2018 sebenarnya. Karena kalau kalian tonton videonya Deletion Priestess yang kenalan sama Deletion Priestess, kalian pasti mungkin sudah tahu kalau 2017-2018 itu bisa tergolong masa-masa Dark Night of the Soul aku, dimana aku saat itu mengakhiri hubungan dengan salah satu mantan pasangan. Dan sejak itu hingga sekarang, sebenarnya aku masih single, tapi di sini ini bukan sesi curhat aku cuma mau sharing ke kalian. Kalau tadi seperti yang aku sudah bilang, kalau kita nggak bisa memaksakan waktu Tuhan, kita nggak bisa memaksakan waktu semesta, kita memang nggak bisa tahu kapan kita akan dipertemukan dengan jodoh kita atau cinta sejati kita. Tapi ketika kita berani untuk mengikuti prosesnya, ketika kita berani untuk berserah, cepat atau lambat, dia akan datang dengan sendirinya pada waktu yang tepat. Ketika kamu pun sudah siap. Oke. Di video kali ini, saran yang pertama adalah kalian harus menyiapkan mental kalian. Yakinkan diri kalian itu memang sudah siap untuk cinta. Kok kayak puitis banget ya kata-kataku ya? Tapi siapkan diri kalian untuk cinta. Bukan karena kamu mau cinta, karena kamu kesepian. Beda loh konteksnya. Beda ketika kamu ingin cinta karena memang kamu sudah sadar kapasitas kamu memberi cinta itu sebesar apa. Kamu sudah sadar apa yang nanti bisa kamu berikan, apa yang bisa kamu kontribusikan ke dalam hubunganmu, terhadap pasanganmu nantinya, dan terhadap dirimu sendiri nantinya. Beda dengan ketika kamu mau cinta hanya karena kamu takut sendirian, hanya karena kamu takut kesepian, hanya karena kamu pengen punya pacar, karena kamu mungkin pengen coba ciuman, atau kamu pengen coba seks bebas atau segala macam. Bukan bagianku untuk menghakimi kalian. Semua orang punya kehendak bebasnya masing-masing, oke? Anyway, itu syarat pertama. Siapkan mentalmu, siapkan dirimu, dan yakinkan dirimu bahwa sebelum kamu ingin coba love attraction atau menarik jodoh, pastikan bahwa kamu memang sudah siap untuk mencintai dan siap untuk dicintai. Caranya gimana? Pastikan bahwa kamu pun sudah bisa mencintai dirimu sendiri. Lalu, itu bisa dilakukan seiring kamu berproses. Syarat kedua yang perlu kita lakukan sekarang adalah siapkan selembar kertas, bisa kertas apa aja, bisa kertas bergaris, dan pensil atau pulpen. Siapkan,
karena kita butuh itu. Lalu aku sih, dan sampai sekarang ya, ini bisa diterapkan ke apa aja. Kamu mau manifesting apa aja sih. Ini bukan magic, ini bukan sihir, ini bukan sulap. Ini lebih ke kita menyalurkan emosi kita, pikiran kita, dan keinginan kita. Kita fokus ke satu hal gitu. Dan di sini aku mau kayak bimbing teman-teman buat fokuskan pikiran dan perasaan kita ke tulisan. Kita manifesting melalui tulisan. Oke, kalau kalian sudah menyiapkan kertas, bolpen atau pensil, kalian boleh pause video ini atau nanti setelah kalian nonton ini, nonton ulang. Boleh, terserah. Do whatever makes you feel comfortable. Lakukan apapun yang membuat kalian bisa merasa nyaman. Kalau aku sih, aku suka kalau aku lagi nulis-nulis mau manifesting ya, aku suka sendirian, aku nggak mau diganggu. Karena aku bukan tipe orang yang suka diganggu juga sebenarnya in real life. Dan aku tergolong perfeksionis. Oke, kalau kalian sudah menyiapkan kertas dan bolpen, kalian sudah menenangkan diri kalian sendiri, kalian boleh sambil dengerin lagu yang kalian suka. Tapi kalau kalian ngerasa kalian butuh sepi, butuh tenang juga nggak apa-apa. Lakukan hal-hal yang memang bisa membuat kamu merasa nyaman dan fokus. Lalu kalau sudah, kalian tuh sudah persiapkan, lalu kalian tulis. Kita akan mulai menulis. Mulai dari pertama-tama, kamu tulis bisa dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, atau misalnya kalau kamu biasa dan nyaman pakai bahasa Mandarin, tulis pakai Hanja juga nggak apa-apa, senyamannya kamu. Buat dirimu merasa nyaman ketika kamu berusaha untuk melakukan manifesting atau law of attraction ini. Tulis kayak, anggap kamu lagi nulis diary. Kamu tulis namamu, misalnya Delusion Priestess. Ketika kamu menulis nanti, yakinkan dirimu bahwa kamu menulis dengan tenang, dengan nyaman, tanpa ada gangguan apapun ya. Kayak gangguan kayak gini nih, kayak gangguan ada kayak tukang-tukang makanan yang lewat, atau ya, pastikan kamu tenang. Lalu, tulis kalimat seperti saya, Delusion Priestess, yakin bahwa saya siap untuk menjalin hubungan yang serius penuh cinta, penuh berkat, penuh rezeki, dan penuh kebahagiaan dengan, nah, di sini kalian itu bisa tulis sebanyak apapun. Gini, sebanyak apapun ciri-ciri atau bayangkan kandidat ideal kalian, pasangan ideal kalian, hubungan kalian yang ideal itu seperti apa. Tulis, terlepas dari siapa subjeknya, siapa orangnya, karena setiap orang itu punya kehendak bebas ya. Kalau kamu mau nulis, oke, gini, the sky is the limit, batasan ketika kita mau manifestasikan sesuatu, iya kita boleh kayak mimpi apa aja, tapi kayak cobalah dirimu untuk be real, menjadi realistis. Bukan berarti nggak mungkin kalau kamu bilang kamu pengen punya, kamu mau nulis, kamu pengen nikah sama rap monsternya BTS gitu, atau kamu pengen nikah sama Lee Min Ho,
Atau kamu pengen nikah sama Suzy, atau siapa gitu, Miley Cyrus. Bukannya nggak mungkin, tapi coba untuk realistis. Karena mereka manusia-manusia yang namanya mungkin ada di pikiran kamu saat ini, atau manusia-manusia yang contoh aku sebut tadi, termasuk diri kita sendiri, itu punya kehendak bebas, punya free will. Kalau kita memaksakan kita harus menikah sama orang tersebut, kita harus bersatu sama orang tersebut, jatuhnya malah bisa jadi black magic, jatuhnya malah bisa jadi pelet, jatuhnya malah bisa jadi kayak kita memaksakan ego kita memaksakan kehendak kita memaksakan Tuhan untuk gangguannya banyak banget dari tadi, maaf. Kita memaksakan Tuhan untuk harus menyatukan kita dengan orang tersebut. Jatuhnya malah kita jadi kayak nggak berserah. Padahal kita nggak tahu apa yang kita rasa baik, belum tentu yang terbaik. Belum tentu apa yang Tuhan memang pikir terbaik yang sudah disiapkan beliau untuk kita. Jadi kalau misal kamu suka sama Lee Min Ho, terus kamu suka sama Lee Jong Suk, atau kamu suka sama siapa gitu, tulis kriteria idealmu berdasarkan apa yang kamu rasa kamu cari dan apa yang kamu rasa kamu butuhkan. Terlepas dari siapa subjeknya ya. Misalnya kamu mau tulis dengan seseorang yang tinggi, sukses finansial. Maaf ya kalau tulisanku jelek. Bisa mengelola emosi. Kalau kamu mau nulis pakai bahasa Inggris juga nggak apa-apa. Rajin. Pekerja keras. Taat agama. Kalau kamu misalnya mau lebih spesifik lagi, tulis seseorang yang tingginya berapa gitu. Misal 175 cm ke atas gitu. Boleh. Kamu mau, ini kalau laki-laki ya, kalau perempuan kamu juga kalau mau tulis cantik, ganteng, seksi, terserah. Kamu boleh luangkan sebanyak mungkin waktu yang kamu butuhkan untuk menulis ini. Kamu mau tulis hal-hal yang gemes gitu, kayak misalnya kamu suka cowok-cowok kacamata, atau kamu suka cewek-cewek perempuan-perempuan yang feminin. Kamu boleh tulis dengan seseorang yang feminin, dengan seseorang yang misalnya cerdas. Pakai kacamata gitu. Lalu bijaksana. Terserah, kamu mau nulis sepanjang apa, nggak ada batasan, terserah kamu. Kamu boleh nanti pause video ini, terus ya lakukan apa yang membuat kamu berasa nyaman sambil kamu nulis ini. Ya kalau aku bisa, kalau aku bilang tadi, jangan ada gangguan. Terserah, kamu tulis. Kamu bayangkan dirimu menjalin hubungan dengan orang yang seperti itu. Kalau nanti kamu rasa kamu sudah selesai bikin listnya, lalu di akhir kertas ini nanti kamu tulis pesan-pesan seperti, karena aku atau saya sudah siap untuk menjadikan hubungan kami sebagai wadah
dan sarana untuk Yang Maha Kuasa membuktikan mujizat dan keagungannya melalui cerita cinta kami. Karena saya sudah siap. Kebaca kan ya tulisan tanganku? Untuk menjadi sumber berkat, sumber kebahagiaan, sumber cinta kasih, dan sumber kebaikan untuk diri saya, pasangan saya, kelak. Orang-orang di sekitar saya. Kamu bisa tulis pakai bahasa Inggris juga kok. Atau bahasa ya, apapun yang kamu rasa nyaman. Bahasa daerahmu. Orang tua saya. Keluarga saya. Dan segala makhluk hidup di dunia ini. Karena saya siap mencintai dan dicintai, serta jadi bukti nyata cinta dan kebaikan Tuhan. Lalu di bawahnya kamu tulis tanggal kapan kamu tulis ini. Sekarang tanggal berapa sih? 6 ya? 6 Juli 2020. Terus kamu tanda tangan gitu? Atau tulis nama kamu? Kalau sudah, kamu boleh baca ini sekali atau 2 kali senyamannya kamu. Rasakan emosinya. Rasakan emosinya ketika kamu membaca pesan ini, membaca suratmu ini, membaca janji, atau kayak semacam bisa dibilang kontrak sih. Membaca kontrakmu ini dengan dirimu sendiri dan Tuhan. Sama kayak tulis diary. Kamu mau tulis di diary juga nggak apa-apa sih. Tapi kenapa aku sarankan di selembar kertas? Karena kita perlu lipat kertas ini. Lalu, kita perlu lipat kertas ini. Kamu bisa baca ini nanti. Bisa baca ini nantinya. Baca keras-keras dulu. Mau baca sekali, mau baca 2 kali, senyamannya kamu. Kalau sudah, nanti kita akan lipat ini.
lipat ini kayak semacam ini sih. Kalian pernah denger ini nggak? Time capsule messages. Kalian lipat ini, terus taruh ini, letakkan ini, simpan di satu tempat yang kamu tahu tempat itu di mana, dan tempat itu nggak akan digangguin atau diintervensi oleh orang lain. Nggak akan ada orang-orang yang kepo gitu loh. Karena surat ini, kontrak ini, janji ini, itu sifatnya intim, personal, untuk dirimu sendiri, ya kan? Mau itu orang tua kamu, mau itu sahabat kamu, aku saranin sih jangan ada yang lihat. Kenapa? Ya karena ini terkait dirimu pribadi gitu loh, yang nantinya akan menjalani hubungan dengan pasanganmu kan kamu sendiri. Kalau sudah dilipat kayak gini, kamu simpan di tempat yang mana kamu rasa nyaman. Kalau kamu punya brankas yang bisa diakses sama dirimu sendiri, bisa simpan di brankas. Atau simpan di bawah rak bukumu, atau di bawah rak lemarimu. Dan jangan diingat-ingat. Anggap aja kamu nulis, tapi udah kamu lupa, tinggalin gitu. Kamu lupa, kamu tinggalin. Anggap kamu gak pernah nulis, jangan dipikirin. Karena kunci dari love attraction itu adalah detachment atau melepaskan. Ini bukan hanya terkait romance sih, bisa terkait apa aja. Bisa kalau kamu mau manifesting apa aja, lepaskan, lupakan. Anggap kamu gak pernah nulis gitu, anggap kamu gak pernah pengen itu. Ketika kamu sudah bisa ikhlas, ketika kamu sudah bisa melepaskan, nantinya, percaya sama aku, sooner or later akan datang. Ketika kamu sudah siap. Dan selain itu, saran yang perlu kamu lakukan adalah embrace your emotions. Pertama-tama, hargai emosimu. Sambil kamu berprogres, kayak tadi aku bilang di awal, tetap fokus ke hal-hal yang memang membuat kamu bahagia. Fokus ke dirimu sendiri. Kamu tuh ibaratnya udah buat janji, udah buat kontrak sama Tuhan, sama semesta. Kamu harus menghargai emosimu sendiri juga. Makanya aku bilang tadi, rasakan ketika kamu menulis. Izinkan perasaanmu untuk keluar dan bisa kamu terima. Lalu, turn on your heart light. Nyalakan lagi cinta dan kebaikan dalam hatimu. Ketika kamu menulis tadi kan kamu otomatis mengevaluasi diri. Kamu merefleksikan apa yang memang kamu inginkan. Hargai semuanya itu. Ask for help. Jangan takut untuk meminta bantuan. Meminta bantuan dalam konteks kalau nanti kamu sudah kenal siapa orangnya, kamu sudah bertemu dengan siapa orangnya, dan kamu merasa kamu butuh bantuan temanmu, atau kamu merasa kamu butuh bantuan orang tuamu untuk didekatkan, atau kamu butuh bantuan bahkan dari dirimu sendiri untuk jujur terkait perasaanmu, lakukan. Kalau kamu merasa kamu butuh bantuan, bimbingan dari Tuhan, dari semesta, dari malaikat pelindungmu, lakukan, minta bantuan lewat doa, lewat meditasi. The only thing that is real is love. Shift your focus back to love. Sambil kamu berproses mencoba untuk memanifestasikan ini, oke, aku bilang jangan terlalu attach, jangan terlalu melekat, jangan terlalu ngerasa kalau kamu harus mikirin jodoh terus. Karena ketika kamu terlalu khawatir, ketika kamu terlalu anxious, itu kamu ngelihat cinta bukan dari kacamata cinta sejati. Kamu ngelihat cinta bukan dari kacamata unconditional love, tapi dari kacamata kekhawatiran, dari kacamata ketakutan, dari kacamata ego. Ubah fokusmu, ubah vibrasimu, tetap melihat hidup dari kacamata cinta sejati. Percaya bahwa ibaratnya kamu udah bikin kontrak nih sama Tuhan. Kalau kayak kita kontrak, tanda tangan kontrak kerja, ketika kita bisa mengusahakan kerjaan kita dan menyelesaikan kerjaan kita dengan baik, otomatis kita juga akan mendapatkan upah yang terbaik kan? Dan do something for someone. Perhatikan orang-orang sekitarmu, perhatikan dirimu sendiri juga terutama, sambil kamu berproses menanti orang yang tepat ini datang. Menanti divine timing, tetap lakukan bagianmu. True love. Ubah vibrasimu, ubah pikiranmu, yakinkan dirimu bahwa kamu berhak untuk cinta, dan cinta yang terbaik itu pasti datang. Dan yang paling penting, love who you are. You are divine, delightful, and deserving of the wonderful things life has to offer. Cintai dirimu sendiri. Hargai dirimu sendiri. Karena kamu adalah makhluk ciptaan Tuhan, ciptaan semesta yang penuh kuasa. Kamu menarik, kamu istimewa, kamu berharga, dan kamu berhak untuk menerima segala hal yang terbaik dalam hidupmu. Cintai dirimu sendiri sebelum kamu meminta agar Tuhan semesta mengirimkan seseorang untuk mendampingimu dan mencintaimu. Hargai hidupmu sendiri dulu. Buktikan ke dirimu sendiri bahwa kamu berhak yang terbaik.
Oke? Selamat manifesting. Selamat nulis-nulis. Kalau kalian suka video seperti ini, kalian boleh komen kasih tahu aku. Jangan lupa untuk like dan subscribe kalau kalian belum subscribe, serta follow Instagram Delusion Priestess. Semoga pesan ini bermanfaat, karena tips ini sangat bermanfaat buat aku. Dan sudah aku praktikan sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.